Iman itu harus ilmiah. Iman itu harus, kalau tidak ilmiah namanya bukan iman. Dan ini berbeda, perspektif semacam ini berbeda dengan perspektif orang-orang barat. Hai sobat, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Muhammad Nuruddin tentang runtuhnya teori polemik kitab suci. Selamat menyaksikan dengan saksama. Yang mana iman itu sebatas ya sebagai dogma saja gitu loh. Kita yakini benar, soal ada bukti kebenaran atau tidak ya urusan belakangan, kayak gitu ya. Salah. Dalam Islam tidak mengenal istilah iman semacam itu. Wa annahuma mutasawiyan fil mafhum. Iman dan ilmu itu setara dari konsepnya. Jadi iman itu ilmu, ilmu itu adalah iman. Jadi jangan pernah Anda punya anggapan bahwa iman itu sesuatu, kajian ilmiah itu hal yang lain lagi. Iman yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan kajian ilmiah yang benar. Catat itu baik-baik ya. Iman yang benar atau iman yang sahih tidak mungkin bertolak belakang dengan hasil kajian ilmiah yang tepat. Wa hadza ma najidu fi'lan inda ulama'il aqidah hina yadhhabu ila anna lihat, perhatikan definisi iman versi agama kita itu beda sekali. Anda boleh silakan cari di agama lain. Ini fakta ya. Dalam Islam itu iman tuh harus bersandar pada bukti. Sayangnya seribu sayang, kadang-kadang generasi muda kita ini belum mendalami ilmu akidah tapi udah baca bukunya orientalis, bukunya orang-orang barat, bukunya ya itu orang-orang dari belahan sana. Akhirnya apa? Terkacaukanlah pikirannya. Padahal yang seharusnya apa? Kita bangun fondasi keilmuan sekokoh mungkin, logika, akidah, ilmu kalam dan seterusnya, baru kita baca buku-buku semacam itu ya. Al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi' an-nasyi' an dalil. Bukan saya yang bilang, Bu. Ini tokoh terkemuka di dunia Islam. Iman itu harus ada buktinya. Standar pada bukti. Kemudian yang tadi saya sebut sumber pengetahuan gak selamanya dari indra. Itu ada perkataan yang sangat populer dari Imam Nasafi. Beliau mengatakan asbabul alam lil khalqi thalatha. Sebab pengetahuan itu atau perantara lahirnya pengetahuan itu ada 3. 1, pengetahuan indrawi, al-his atau al-hawasus salima. Kedua, al-khobar sodik. Khobar sodik ini dari mana? Informasi yang jujur itu maksudnya apa? Ada 2 macam. Ada informasi yang datang berasal dari orang yang terbukti sebagai nabi, yang terkokohkan kenabiannya dengan mukjizat. Itu khobar sodik. Nabi kan gak mungkin bohong karena dia kan dari Tuhan. Masa Tuhan berbohong? Kira-kira begitu ya. Jadi kalau seseorang sudah terbukti secara meyakinkan bahwa dia adalah seorang nabi, dia gak mungkin berbohong. Dan karena itu konsekuensi logisnya kita harus benarkan semua perkataannya. Ini penjelasan ilmiah dalam epistemologi. Ya, kemudian ada pengetahuan rasional. Nah, ini sebetulnya kalau kita elaborasi lebih dalam bisa jadi satu seminar tersendiri. Dari mana maksudnya? Sekarang itu banyak orang-orang yang suka mempertentangkan antara agama, filsafat, kemudian sains gitu ya. An-Nasafi berabad-abad yang lalu sudah bilang, pengetahuan saintifik yang diwakili oleh pengetahuan indrawi, pengetahuan rasional yang diwakili oleh filsafat, pengetahuan yang berbasis pada khobar sodik yang diwakili oleh agama, itu semuanya sah. Yang bersifat pasti dari semua pengetahuan gak mungkin saling bertentangan. Pertentangan itu hanya mungkin terjadi pada hal-hal yang sifatnya partikular, dhonniyat, yang kebenarannya masih bersifat sangkaan. Tapi hal yang pasti dalam agama itu gak mungkin digugurkan oleh klaim-klaim saintifik yang masih bersifat dhonni. Atau sebaliknya, ada tafsir-tafsir keagamaan yang sifatnya dhonni, itu gak bisa membatalkan penelitian saintifik yang bersifat pasti. Ini luar biasa ulama kita itu sudah tapi mereka tidak mengeksplisitkan ini filsafat, ini agama, ini sains. Coba itu ya An-Nasafi. Saya dulu kuliah di Al-Azhar, Pak. Ini membaca teks An-Nasafi ini sama Profesor Abdul Fadil Al-Qusi, itu beberapa pertemuan hanya membahas ibarat ini saja. Haqaiqul asya' tsabitah wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lis-sufastaiyah. Berkali-kali. Saking dalamnya ungkapan An-Nasafi ini. Sampai-sampai ada yang bilang hadhil ibarah kada antakuna wahyan. Hampir menjadi wahyu katanya. Saking dalamnya An-Nasafi. Oke, kita nggak punya banyak waktu tapi nanti kita bisa diskusi ya. Oke, saya ingin masuk ke dalam persoalan yang inti yang akan menjadi fokus utama diskusi kita kali ini. Ini yang nggak sempat saya paparkan di presentasi diskusi kemarin ya.
Kita ini sedang bicara Quran itu kalam Allah atau kalam Nabi? Atau bisa nggak Quran dikatakan sebagai kalam Allah sekaligus kalam Nabi? Sebagai seorang sarjana, seorang akademisi, kita perlu teliti dalam menggunakan istilah. Kita harus sepakat itu ya. Nah sayangnya, saya itu membaca tulisannya Profesor Muni Imsiri, menyimak pemaparannya selama sekian menit itu, saya tidak menemukan dan Anda pun tidak menemukan penjelasan sedikit pun. Anda mengatakan Quran kalam Tuhan, kalam Nabi, kalam itu maknanya apa sih sebetulnya? Betul nggak? Saya kira ini tuntutan akademis ya. Kita ini mau debat apapun, kita harus bisa mengclearkan terlebih dulu. Terminologi yang mau kita gunakan itu maknanya apa? Dan itu yang menjadi alasan kenapa kita sering terjebak pada debat kusir. Karena nggak jelas Anda memaksudkan ini begini, saya beda gitu loh. Percuma saja kita berdebat. Dan kita juga bagaimana kita bisa menguji kesahihan klaimnya kalau definisinya saja tidak dia kemukakan sama sekali, kira-kira begitu. Kayak orang misalnya pengen mengharamkan filsafat, filsafat itu haram bagi saya. Tapi filsafat dalam bayangan dia itu Bertrand Russell ya, kemudian apa? Siapa lagi yang ateis-ateis itu? Heidegger, kemudian orang-orang dalam bayangan dia. Filsafat itu haram ya karena dia punya asumsi filsafat itu begitu. Ya, padahal nggak begitu filsafat itu. Filsafat itu ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, orang-orang teistik ya, orang-orang beriman itu luar biasa, itu filsafat juga. Anda bicara filsafat sebagai produk pemikiran atau sebagai metode keilmuan? Harus kita tentukan dulu dong. Anda bicara filsafat haram, filsafat itu boleh dipelajari, filsafat itu apa gitu loh. Itu kalau Anda silahkan baca buku, saya sudah tulis itu bukunya dan kritik juga atas tulisannya ya. Di buku terbaru saya. Lihat juga ceramahnya, nggak ada satupun penjelasan kalam itu. Dan saya akan buktikan kalau saya punya waktu bahwa dalam presentasinya beliau itu melakukan manipulasi. Saya tidak main-main dengan klaim ini. Jadi sejumlah teks-teks ulama yang dipaparkan dalam presentasi itu, saya cek kitab aslinya, uraiannya secara lebih lengkap, ternyata itu menjatuhkan pikiran dia sendiri gitu loh, ya. Kita akan buktikan itu nanti ya. Sebenarnya kalam itu apa sih artinya? Saya sempat paparkan dalam presentasi di acara itu. Kalam itu intinya adalah makna yang ditunjuk oleh suatu perkataan, yang ditunjuk oleh lafaz. Jadi kalau kita sebut kalam, inti dari sebuah kalam itu makna. Kalau kita sekarang bicara tanpa ada maknanya, kira-kira itu punya nilai apa enggak gitu loh, omongan kita itu. Ya itu buktinya seperti yang saya bilang, orang yang bilang makoli inna rahmatan sahabat ashkoli inna, itu kan gak ada maknanya gitu loh. Makanya jadi bahan tertawaan orang kan. Jadi kalam itu manakala dinisbatkan kepada seseorang harus disertai pembuktian bahwa makna dari ungkapan ini berasal dari orang itu. Karena inti dari kalam itu adalah makna, bukan lafad. Lafad tanpa makna itu meaningless, betul nggak? Ya nggak ada artinya gitu. Buat apa kita ngomong kalau nggak ada maknanya, betul kan? Jadi ketika Anda mengatakan Quran kalam Nabi, Anda itu harus bisa membuktikan bahwa makna-makna Quran itu dikreasikan oleh Nabi. Dan sayangnya tidak ada orang yang bisa membuktikan itu karena sulit sekali kan. Nabi itu sesuatu yang ummi. Beliau tidak punya peran dalam rangkai makna Al-Quran. Beliau hanya sebagai mutalaqi, sebagai penerima, mubaligh, sebagai penyampai. Sekaligus beliau menerjemahkan nilai-nilai Quran itu dalam kehidupannya tentunya. Itu ya, beliau tidak punya campur tangan untuk mereka-reka makna Quran itu. Ada orang nanya sama saya, itu kan versi kalam versi Anda saja. Ya sudah nggak apa-apa, versi kalam Anda apa gitu loh. Tidak ada penjelasannya. Pilihannya kan cuma dua, inti dari kalam itu lafad atau makna, betul nggak? Lafad itu apakah punya peran? Dia hanya sebagai penunjuk saja. Saya bicara sekarang. Sebelum saya bicara, ibu sekalian, sebelum saya bicara, ada makna dalam diri saya, betul nggak? Ibu kalau pengen merintah anak, punya anak bandel kira-kira begitu ya, sebelum ibu ngomong ya kamu nakal, itu sebelumnya kan kita itu bicara dengan diri kita sendiri, betul nggak? Ada pembicaraan dalam diri kita yang bukan berupa lafaz, bukan berupa kata-kata, tidak ada suaranya. Dan secara teologis itu ada, memang diakui oleh para teolog. Ada kalam la yatarakkab minal alfad wala huruf wala aswat, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak ada lafadznya. Itu ABG-ABG yang kalau jatuh cinta itu kan sering ngomong kayak gitu, senyum-senyum sendiri, iya kan? Itu terjadi, itu ada, itu fakta yang harus kita akui. Ada namanya kalam nafsi. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi yang agak sedikit serius ya.
kalau disebut kata Quran dalam teologi Islam, kadang Quran itu menunjuk pada kalam nafsinya Allah sebagai sifat yang qadim, yang tidak berupa lafaz itu, kadang menunjuk pada apa yang ada di hadapan kita. Quran yang di hadapan kita itu kalamullah. Kenapa? Karena dia menjadi penunjuk atas makna yang berada pada zat Allah itu. Karena dia menjadi penunjuk atas makna yang berada pada zat Allah, maka dia tidak bisa dinisbatkan kepada selain Allah. Dia hanya bisa sebagai kalamullah, bukan kalam Nabi. Oke, dari mana Anda mendapatkan itu? Lihat uraian Taftazani. Taftazani seorang teolog Sunni terkemuka, karyanya dibaca secara luas, dijadikan diktat di kuliah Al-Azhar. Di pasca sarjana saya dulu belajar ini, 5 jilid Bu. Kita punya karya hazanah keilmuan dalam teologi yang begitu luar biasa. Lihat. La khilaf li arbabil milal wal madzahib fi kaunil bari ta'ala mutakalliman. Gak ada perselisihan di kalangan umat beragama bahwa Allah itu berbicara. Wa innamal khilaf fi ma'na kalamihi wa fi qidamihi wa huduthi. Fa inda ahlil haq, menurut mazhab ahlul haq, ahlus sunnah maksudnya, kalamuhu laisa min jinsil aswat. Kalam Tuhan itu tidak berupa suara, wal huruf, bal sifah azaliyah qaimah bidzatillahi ta'ala munafiyah lisukut wal afat. Sifat kalam Allah yang hakiki itu adalah sifat yang berada pada zat Allah. Dia itu tidak terdiri dari lafaz, tidak berupa suara, tidak berbahasa. Muni Imsiri itu menganggap bahwa klaim yang mengatakan Quran bukan berupa kalam Allah bukan berupa lafaz dijadikan alasan bahwa lafaz Quran bukan berasal dari Tuhan. Bisa paham ya? Itu logika yang salah. Kenapa? Karena menyatakan adanya kalam yang tidak berupa lafaz itu tidak menafikan fakta bahwa Allah memberitahukan lafaz-lafaz Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan lafaz Quran berasal dari Allah, harus kita catat ya, bukan artinya Allah itu berkata-kata seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tapi maksudnya apa? Kalau dikatakan lafaz Quran berasal dari Allah, artinya Allah memberitahukan lafaz Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat antara lain. Jadi jangan bayangkan Quran berasal dari Tuhan itu artinya ada alif, lam, mim keluar dari Allah gitu, kemudian turun ke hati Nabi dibawa malaikat Jibril. Salah. Yang benar memang kita mengakui adanya kalam Tuhan yang tidak berupa lafaz itu, tapi itu tidak menafikan bahwa Allah itu memberitahukan lafaz-lafaz Al-Quran. Memberitahukan itu satu hal, berlafal itu satu hal yang lain lagi, betul nggak? Gitu ya. Nah, kemudian ini syair yang sangat populer disebutkan dalam banyak buku kalam yang saya sebutkan juga di momen itu. Lihat, ini Taftazani yang menulis. Laqad sya'a fima baina ahli lisan. Ahli lisan maksudnya pakar-pakar bahasa. Itlaqu ismil kalam wal qaul alal makna al-qaim bin nafs. Jika disebut kata kalam, itu menunjuk pertama-tama pada makna yang berada pada diri siapapun itu. Gitu ya. Yaqulun fi nafsi kalam. Nah ini syair Al-Akhtar. Innal kalam la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Jadi kalau saya bicara sekarang, Bapak Ibu sekalian, ketika saya bicara sekarang, yang dimaksud dengan kalam saya itu adalah makna yang berada pada diri saya. Karena lafaz-lafaz ini nggak akan pernah punya nilai kalau dia nggak punya makna, betul nggak? Sementara lafaz yang saya ucapkan ini hanya sebagai penunjuk saja. Dia tetap dinisbatkan kepada saya, bukan kepada yang lain, karena maknanya berasal dari saya, betul nggak? Nah kalau kita mengatakan Quran kalam Nabi, itu pembuktiannya serius. Anda harus bisa membuktikan bahwa Nabi lah yang merangkai mana-mana Quran itu, sementara nggak ada buktinya. Itu ya, nah, itu salah. Jadi dengan mengatakan Quran kalam, jadi kita akan lihat nanti di mana sisi problematisnya. Masih banyak teks-teks para teolog nih, lihat. Perkataan Ar-Jurjani ini menyelesaikan konflik antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mungkin ada yang tahu Mu'tazilah itu dulu pernah punya kontroversi seputar Quran kalamullah sebagai makhluk. Ya. Nah, sebagian orang salah paham, orang Sunni sendiri kadang salah paham. Bisa Mu'tazilah itu, Bapak Ibu sekalian, ketika mengatakan Quran makhluk, Quran yang mereka maksud itu bukan Quran sebagai kalam nafsi itu, tapi Quran sebagai sebuah rangkaian lafaz. Huruf-huruf dan suara yang kita baca itu yang mereka maksud sebagai kalam yang makhluk itu. Bedanya dengan kaum Sunni, Mu'tazilah itu tidak mengakui adanya kalam nafsi itu yang berupa makna pada zat Allah yang qadim itu. Bagi mereka kalam Allah itu ya sudah berupa huruf-huruf dan lafaz-lafaz itu saja yang Allah ciptakan di Lauhil Mahfuz, kemudian diterima malaikat Jibril, turunkan kepada Nabi Muhammad,
Selesai. Tidak ada namanya kalam nafsi. Karena itu sejujurnya kaum Sunni dan Mu'tazilah itu punya titik sepakat. Lihat perkataan Al-Jurjani. Ini kita ngaji ya. Ngaji tapi intelek gitu loh. Bukan sebagai mubalig aja. Saya sering dibilang mubalig. Kita ngaji secara intelek. Ini kitab teolog. Ini yang saya paparkan bukan kitab akidah yang hanya memaparkan sifat 20 mustahil 20. Ini kalau Anda baca kitab ini, isinya pembahasan filsafat. Taftazani Jurjani itu seorang teolog, filsuf sekaligus. Buku-bukunya membahas tentang teori dari filsafat. Hadzal ladzi qalahul Mu'tazilah la nunkiruhu nahnu. Itu salah, ada tipe ya. Yang dikatakan sama Mu'tazilah bahwa kalam itu berupa huruf dan suara, kita nggak mengingkari, kita mengakui. Bal naqulu bihi wa nusammi kalaman lafziyan. Jadi yang berupa lafaz, yang berupa qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu namanya kalam lafzi. Nah, kalam lafzi ini menunjuk pada makna yang berada pada zat Allah, namanya kalam nafsi. Kalam nafsi yang berada pada zat Allah. Seperti apa hakikat kalam nafsi itu? Gak ada yang bisa menjelaskan, karena itu hal gaib. Tapi yang jelas ada kalam yang bukan berupa lafaz, dan kita juga mengakui itu kan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Lakin nutsbit amran wara, tapi kita menetapkan sesuatu di balik itu, di balik kalam lafzi itu. Apa? Al makna al qaim bin nafs, makna yang berada pada jiwa, pada diri. Jadi kalam itu intinya mana? Lafaz itu hanya sebagai penunjuk. Al-Baidawi, seorang teolog, filsuf juga, mufassir juga, punya kitab tafsir ya. Wa kalamuhu laisa biharfin wala sautin. Kalam Allah itu bukan berupa huruf, bukan suara. Yaqumani bidzatihi ta'ala khilafan lil Hanabilah wal Karramiyah, au bi ghairi khilafan lil Mu'tazilah. Bal huwa, lihat, al makna al qaim bin nafs. Jadi dimaksud dengan kalam itu adalah makna yang berada pada diri, pada satu sosok. Oke, sekarang kalau Anda sepakat dengan pengertian yang kita paparkan melalui penjelasan para teolog itu, maka Anda bisa tahu di mana sisi problematis klaim yang mengatakan Quran kalam Tuhan dan kalam Nabi. Klaim tersebut kalau kita analisis secara lebih mendalam akan menjatuhkan kita pada kontradiksi. Kenapa? Kalau kita katakan Quran kalam Allah, itu artinya kita secara tidak langsung kita mengakui bahwa semua makna Quran itu berasal dari Allah. Tapi di saat kita mengatakan Quran kalam Nabi, kita juga mengakui makna Quran berasal dari Nabi. Pertanyaannya mungkin gak sih antara kita dalam kehidupan sehari-hari nih, contoh sederhana ya. Saya sering memberikan permisalan ini. Saya memberikan pesan kepada, nama sampean siapa? Syam'un. Saya bilang sama Syam'un, Syam'un tolong sampaikan kepada ketua INSIS bahwa besok saya tidak akan hadir. Atau saya besok akan hadir, misalnya begitu ya. Disampaikan itu kepada ketua INSIS bahwa Nuruddin akan hadir. Persis dengan redaksinya gitu ya. Anda sebagai penyampai, tapi makna saya akan hadir itu berasal dari saya kan? Bisa nggak itu ungkapan saya akan hadir itu kalam saya sekaligus kalam Syam'un? Bisa nggak? Gak bisa dong, gak masuk akal gitu loh. Gak make sense juga. Kok bisa Anda mengatakan penyampai dari sebuah kalam dikatakan sebagai pemilik kalam itu sendiri? Penyampai itu penyampai, pemilik kalam itu pemilik kalam. Ibu kalau seandainya bilang sama suami, udah kita cerai aja mas. Bilang sama anaknya begitu. Nah, bilang sama suami, sama ayah. Bilang sama ayah, ibu minta cerai saja. Suami ibu kalau ingin merespon kira-kira ke anak apa ke ibu? Itu sebagai bukti bahwa kalam itu hanya bisa dinisbatkan kepada perangkai maknanya, bukan penyampai lafadznya. Betul nggak? Saya tidak dalam konteks menganalogikan kalam Tuhan dengan kalam manusia, tapi itu sebagai bukti bahwa penyampai dari sebuah kalam itu tidak bisa dikatakan sebagai pemilik kalam itu sendiri. Nabi itu menyampaikan, memverbalkan Quran, kita sepakat ya, betul nggak? Nabi yang melafalkan Quran itu. Tapi apakah kenyataan Nabi melafalkan Quran itu bisa jadikan bukti bahwa itu adalah kalam Nabi? Tidak bisa, karena Quran itu maknanya bukan dari Nabi, tapi dari Tuhan. Sederhana itu, Bapak Ibu. Silahkan kalau Anda tidak setuju, kita bisa berdiskusi nanti. Jadi apa yang saya kemukakan itu punya landasan epistemiknya begitu ya, dalam hazanah teologi Islam. Emang keliru kalau kita katakan Quran kalam Tuhan dan kalam Nabi. Sebagaimana keliru kalau Anda menyatakan bahwa perkataan fulan yang tadi saya katakan itu, perkataan Nuruddin adalah perkataan Syam'un, perkataan Syam'un, perkataan Nuruddin. Oh itu dari saya kok. Anda sebagai penyampai saja. Orang ini kalau misalnya mau nagih saya, mana Nuruddin hadir atau enggak, pasti nanya ke saya. Bukan ke sampean, betul enggak? Logika sangat sederhana gitu ya. Gak bisa satu kalam itu disebutkan kepada dua sosok yang berbeda. Perhatikan, dari mana sekarang kita buktikan secara logis. Quran adalah kalamullah, satu proposisi.
Oke, Quran kalam Allah itu proposisi. Quran bukan kalam Allah, satu proposisi juga. Dalam logika itu ada kontradiksi ya. Pernyataan Quran kalam Allah, Quran bukan kalam Allah. Itu kontradiktif kan? Gak mungkin ada mengatakan ini perkataan Nuruddin, tapi juga bukan perkataan Nuruddin. Itu mustahil. Salah satu dari keduanya harus ada yang benar, betul nggak? Satu harus ada yang benar. Harus ada yang benar. Ketika kita katakan Quran kalam Allah itu, nah kalau kita katakan ini kesimpulan yang benar, konsekuensinya pernyataan yang mengatakan Quran bukan kalam Allah harus pasti salah. Karena kontradiksi mengatakan an-naqidun la yajtami'an wa la yartafi'an. Dua proposisi yang kontradiktif itu nggak mungkin saling terhimpun, nggak mungkin saling membenarkan, nggak mungkin saling menyalahkan juga gitu loh. Ya dibilang kalam Tuhan bukan, kalam selain Tuhan juga bu. Kalamnya siapa kalau gitu? Ya nggak masuk akal. Salah satunya harus ada yang benar. Itu hukum kontradiksi yang mengatakan. Masalahnya ketika Anda mengatakan Quran kalam Nabi, Nabi itu kan bukan Tuhan, betul nggak? Iya, ya kan, bukan Tuhan. Jadi ketika mengatakan Quran kalam Nabi, itu pernyataan Quran kalam Nabi itu secara tidak sadar sebetulnya itu menjurus pada pernyataan Quran bukan kalam Tuhan.